Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita berjumpa di offering YouTube SMK Pratnya Paramita. Kali ini kita sedang memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-92 tahun 2020 dengan tema Bersatu dan Bangkit menjadi pemuda yang dibutuhkan Indonesia. Nah, kali ini saya tidak sendiri. Ya, tentunya tidak sendiri karena sendiri itu tidak enak, saudara. Ya, kali ini saya bersama tamu adalah kepala sekolah dari SMK Pratnya Paramita, Bapak Haji Muhammad John Nanda Firmana, SH MPD. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Ya. Mas Novan. Sehat selalu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang jumpa dengan. Ya, apalagi saya, Pak, lebih senang. Nah, ini dari dalam acara memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-92 tahun 2020 dengan tema Bersatu dan Bangkit menjadi pemuda yang dibutuhkan Indonesia. Nah, sebelumnya mungkin dari kepala sekolah tentang apa yang menjadi menjadi pesan dari Sumpah Pemuda. Matur nuwun. Tema ini sangat-sangat tepat dan menarik sekali ya. Ada kalimat bersatu dan bangkit menjadi pemuda yang dibutuhkan. Kalau kita melihat kondisi terakhir akibat mungkin situasi pandemi yang berkelamaan ini memang kita melihat ada semacam friksi, ada perpecahan pada tubuh, pada bangsa ini. Dan ini ada semacam mempunyai efek yang kemudian arah bangsa ini mau kemana juga menjadi confused ya. Kalau kita melihat akhir-akhir ini begitu banyak permasalahan pada bangsa ini, ada yang lagi masalah Omnibus Law, kemudian ada masalah terutama pada pemuda khususnya pelajar. Kita melihat sekian bulan anak-anak ini adalah pembelajaran melalui daring. Dan ini menimbulkan masalah yang enggak sedikit. Bagaimana kemudian menjadi kita dipaksa pada suatu masalah, pada suatu kondisi, keadaan normal kemudian menjadi mendadak tidak normal. Dipaksa untuk melakukan biasa pembelajaran tatap muka menjadi tidak tatap muka. Baik pembelajarnya maupun yang belajar. Ini juga mengalami shock, mengalami keterjutan, mengalami kekagetan. Sehingga mungkin juga metode yang akhirnya diberikan juga akhirnya sama-sama mencari. Yang paling kita riskan adalah ketika salah satunya ada tujuan pembelajaran itu adalah menciptakan pelajar pemuda yang beriman, bertakwa dan pandai. Tapi ketika tidak ada tatap muka, kita tidak tahu persis bisa mengetahui karakter. Padahal salah satu tujuan pembelajaran nasional itu adalah pembentukan karakter anak-anak ini. Ketika kita tidak bisa ketemu persis dengan anak-anak ini, bagaimana dengan perubahan karakter? Karakter yang kita butuh, apakah sudah terwujud? Kita sulit untuk menilai. Ini yang kita hadapi, sehingga yang ini kemudian menimbulkan masalah baru. Sehingga ada masalah mungkin ya, ada kemudian masalah ibu bapak yang tidak terbiasa anak sehari-harian di rumah. Biasanya kalau pagi sampai sore itu sekolah, sekalian harus ada di rumah, diladeni segala macam. Ini menimbulkan masalah. Dan inilah yang menimbulkan, sehingga saya menganggap tema bersatu ini perlu. Karena memang perlu ada kesamaan untuk memandang permasalahan ini, sehingga kita harus sama-sama bangkit untuk menghadapi masalah di depan mata ini. Akibat pandemi ini, akibat pandemi corona COVID-19 ini,
ada kemudian mendadak menjadi miskin. Ada mendadak menjadi miskin. Dan itu bukan hanya... Dan juga ada yang sebaliknya, Pak Jon. Dan, tapi kenyataan secara, kalau kita bicara soal statistik, kelompok yang mendadak menjadi kaya itu lebih sedikit daripada yang mendadak menjadi miskin. Nah, ketika kemiskinan timbul, itu menjadi masalah besar. Menjadi masalah besar. Untuk pembelajaran, apakah semua anak-anak itu internetnya ada, segala macam lah. Apakah sarananya, handphonenya, laptopnya, apakah memadai? Itu menjadi masalah. Yang masalah bisa menjadi menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah, terhadap lembaga sekolah. Di sisi lain, dari pembelajar sendiri, dari guru-guru, kita penyelenggara sekolah juga ada kesulitan. Bagaimana memberi penilaian pada anak yang kita tidak pernah ketemu tatap muka. Nanti kalau kita menyatakan anak ini layak untuk naik kelas, apakah parameternya sudah terpenuhi? Kalau tidak kita naikkan, apa ya pantes situasi kayak begini ada anak tidak naik kelas. Ini problema-problema yang kemudian menjadikan ada benturan, ada perpecahan lah. Karena mohon maaf kalau saya seorang muslim, biasanya itu ada hadis kemiskinan itu mendekati kekufuran. Dalam artian saya tidak mengatakan kafir, tidak percaya Tuhan, bukan ya. Tapi menimbulkan masalah baru lah, masalah baru. Sehingga kemudian kita sama-sama bisa bangkit untuk menghadapi masalah, ini sangat tepat sekali. Hanya kemudian bagaimana starting point-nya, apa tema utama, tema bersama yang menjadi kita sama-sama bangkit. Nah inilah kalau kemudian nanti semua bangsa ini ya pejabatnya, ya rakyatnya, ya yang kaya, ya yang miskin, ada kebersamaan menghadapi sama-sama masalah kita khususnya pandemi ini, ada kebersamaan, ada saling tolong-menolong. Saya pikir kebangkitan ini akan lebih mudah. Tapi kalau masalah esensialnya, potret dari masalah sesungguhnya belum ketemu, mungkin agak susah bangkit. Mudah-mudahan tema ini nanti bisa menjawab itu. Itu mungkin. Hingga tadi PR yang paling penting adalah bahwa perubahan ini bagaimana yang paling penting intinya adalah bisa menangkap karakter dari siswa. Nah, jadi kita harus lebih bersatu dan bangkit sehingga perubahan ini bisa kita atasi bersama. Bukan begitu Pak Jon? Yang penting itu ada kebersamaan, ada rasa bersama bahwa nasib kita sama. Oleh karena itu empatinya itu bukan hanya segolongan orang, tapi semua ada rasa. Sebagai misal mungkin ya. Dari pihak sekolah harus bisa memahami. Ini banyak siswa kita, mohon maaf istilahnya mendadak miskin. Ya. Empati kita apa? Jangan paksakan. Kalau perlu kita gratiskan, kita gratiskan. Gitu. Iya Pak. Seperti anak-anak bilang, kalau di internet keadilan sosial bagi orang kaya. Nah, itu kan sebetulnya kalimat-kalimat ironi itu sebetulnya kan sindiran. Ya, sindiran itu gitu. nanti yang akibatnya malah nanti akan memecahkan bangsa. Apalagi anak muda ini sangat riskan sekali tersentuh isu-isu yang seperti itu. Itu isu sensitif. Nah. Kebetulan berkaitan dengan itu SMK Pranyaparitas sudah buat kebijakan. Istilahnya kita gratiskan SPP. Dan kita gratiskan SPP kita gratiskan. Karena apa? Kondisi sekarang itu adalah kondisi kita bergandengkan tangan, kita mengulurkan tangan untuk membantu. Ya. Karena sudah kita gratiskan SPP pun kita tahu anak-anak kita, khususnya anak praktik, itu masih belum bisa belajar secara maksimal secara daring. Karena apa? Mungkin kuota internet juga dia nggak punya. Betul sekali. Gitu loh. Mungkin juga karena peralatan teknologinya dia juga masih jadul. Ini fakta yang tentunya ini nggak bisa disediakan sendiri oleh sekolah. Tentunya ini bantuan dari pemerintah, dari masyarakat yang lebih mampu, sangat kita butuhkan untuk kita berperan. Ayolah, Anda berperan, kalian berperan membantu anak bangsa ini, kita bersama-sama bangkit untuk mengatasi masalah ini. Ya. Karena masalah ini lama, pandemi ini lama. Kita harus menyesuaikan dengan kehidupan pola baru dan sikap baru. Dan kalau nggak ada
keperhatian semua pihak. Nanti nggak bangkit-bangkit. Dan mungkin momen Sumpah Pemuda ini menjadi satu momen yang bagus buat kita semua lembaga pemerintahan, masyarakat untuk sama-sama menyadari dan membangun bersatu dan bangkit. Betul. Nah Sangat betul. Untuk berkenaan tadi dengan pelajar, anak muda juga, yang kebetulan ini ada satu pertanyaan, ada 3 pertanyaan dari siswa dari SMK yang menanyakan tentang unek-uneknya dia sebagai pelajar dalam masa-masa pendidikannya. Mari kita coba lihat video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Clara Revalina dari kelas 11 jurusan farmasi. Ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Pemuda ini kan generasi penerus bangsa. Untuk saat pandemi ini, ruang belajar kita menjadi sangat terbatas. Bagaimana menurut Bapak agar kita tidak dikatakan sebagai generasi rebahan untuk saat ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan itu ya dari Cleo anak farmasi kalau salah. Sebetulnya itu bukan hanya pertanyaan dia, tapi mungkin menjadi unek-unek pertanyaan dari semua anak bangsa yang ada sekarang ini ya. Karena memang dengan adanya pandemi, di mana yang mengharuskan orang itu tidak bisa interaktif secara normal seperti dulu, memang itu sangat menghambat kreativitasnya, sehingga mereka sendiri merasa khawatir jangan-jangan saya menjadi generasi rebahan yang nggak bisa mempunyai kontribusi bagi bangsa ini. Bahkan kalau saya bilang bukan hanya rebahan, geblak iso-iso. Kalau penanganan salah, wanita bisa geblak, generasi geblak. Tapi sebetulnya kalau kita melihat sistem pendidikan SMK, ini adalah salah satu cara untuk menjawab ini. Pada prinsipnya, di SMK anak itu bukan hanya diminta untuk mempunyai keterampilan sebagai pekerja, tapi pada substansinya adalah mereka kita cetak menjadi seorang entrepreneur. Entrepreneur itu adalah mereka yang mampu berinisiatif, mampu berinovatif. Gitu. Kalau zaman sekarang kan dia mampu inovasi, mampu inisiatif, mampu membaca peluang. Kalau seorang Islam itu dia seorang mujtahid. Ya. Orang yang mampu melakukan ijtihad, menimbulkan ide-ide baru. Nah, kalau saya melihat malah sebetulnya yang mereka melakukan saya amati ya. Trennya sekarang itu kan medsos ya. Medsos itu bisa menjadi salah satu bentuk untuk mereka itu menyalurkan kreativitasnya. Untuk menjadi yang berguna bagi bangsa itu sudah bukan zamannya dengan memakai bedil. Amerika sekarang untuk menjajah, saya katakan tetap Amerika itu menjajah negara lain itu tidak pakai bedil, akan tapi memakai penguasaan sektor ekonomi. Ya, media sosial, penciptakan opini. Nah, inilah kemudian saya katakan anak-anak itu kalau main medsos jangan hanya untuk sekedar untuk kegembiraan, untuk hanya melampiaskan emosi atau agresivitasnya sebagai anak muda, tapi peluang di situ ada bisa menciptakan usaha. Ya. Saya melihat membuka alternatif betul, usaha. Betul. Karena itu yang kreatif. Harus dibidik. Kreatif di situ harus dibidik. Tidak mesti harus mempunyai modal banyak, karena saya lihat anak-anak sekarang itu pintar, ada yang namanya reseller dan sebagainya. Ya. Kalau dulu zaman saya dulu makelar, aslinya sekarang itu malah sebutannya itu bagus, reseller. Ya. Bahasa zamanku biar ralekam, makelar. Tapi tadi substansinya sama. Tapi itu merupakan bagian dari mata rantai suatu perdagangan. Nah, disinilah ketika anak-anak itu kemudian jangan putus asa, jangan. Ketika kalian dengan medsos mempunyai banyak teman, maksimalkan kegunaan untuk berteman. Mungkin dari teman A ada kelebihan X. Ini bisa kalian tawarkan
teman B mempunyai produksi A. A ini bisa ditawarkan di medsos. Ini jadi tidak mesti harus mempunyai modal. Ya. Tapi bagaimana dengan bisa kerjasama dengan teman yang mulai modal, turunan. Betul. Jadi jangan beranggapan bahwa mempunyai kegunaan bagi bangsa itu kayak zaman dulu, zaman perang. Enggak, sekarang itu dari bagaimana mereka itu bisa menghasilkan diri sendiri. Bisa menghidupi dirinya sendiri, itu adalah suatu perjuangan. Membantu bangsa ini untuk bisa maju. Kalau kita mengacu kepada negara-negara besar yang sukses, Eropa, Amerika, mereka itu adalah mencetak wirausahawan. Yang jadi pegawai rasanya sedikit, tapi rata-rata mereka itu menjadi seorang entrepreneur. Nah, intinya jika kalian tidak mau dikatakan generasi rebahan, ya sekarang memulai perubahan, bangkit menjadi entrepreneur muda. Iya. Itu substansinya. Maksimalkan medsosnya itu. Nah, itu pesan yang mungkin untuk generasi muda, ya jangan mau dikatakan rebahan. Ya capek dong rebahan terus. Bangkit menjadi entrepreneur muda. Dengan banyaknya media yang ada di internet, itu bisa kita manfaatkan. Betul. Ayo, kalian semua yang muda-muda, saya sudah tua. Jadi buat kalian ya. Gitu Pak ya. Betul sekali itu. Apa yang disampaikan Mas Nova itu betul sekali. Ini bersatu dan bangkit. Nah, inilah yang menjadi tolak ukur Sumpah Pemuda. Dengan banyaknya masalah di Indonesia, kita harus cari banyaknya peluang, karena peluang itu sebenarnya ada. Betul. Dan harus diingat Mas Nova, pemuda semenjak dulu itu dia itu mempunyai atribut agent of change. Mereka agen dari perubahan. Perubahan apapun itu selalu dimulai dengan pemuda. Ketika zaman 45, zaman perang, itu yang perang itu anak muda. Mereka yang membentuk Indonesia itu anak muda. Nah, anak-anak muda semua. Ini ada sangkut pautnya ini Pak. Anak muda ini memang sasaran masa yang paling aktif. Nah, pada kondisi yang berkaitan dengan kondisi kemarin tentang RUU Cipta Kerja dan pelajar di sini ini antar pelajar SMA dan mahasiswa. Nah, di sini mereka agak bersinggungan. Nah, ini ada satu siswa yang menanyakan tentang demo kemarin. Mungkin kita bisa simak sebentar Pak Jan. Oke, kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safik Surandika, kelas 12 sampai 2. Mohon izin bertanya Pak, akhir-akhir ini kan banyak aksi demo yang dilakukan. Kita di sekolah diajarkan tentang demokrasi saat pelajaran PPKN. Sedangkan di sisi pemerintah, kita sebagai pelajar tidak boleh untuk mengikuti aksi demo tersebut. Pertanyaan saya, sikap kita sebagai pelajar harus melakukan apa Pak? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin Bapak John bisa langsung menjawab. Iya. Sebetulnya masalah pemuda, masalah siswa, mahasiswa demo itu ya sesuatu yang lumrah ya. Hanya yang kemarin-kemarin ini yang sekarang menjadi ramai itu ketika kemudian ada namanya pelajar, motornya itu STM, itu yang menjadi heboh, menjadi seakan-akan sesuatu yang baru, karena beberapa tahun terakhir itu demo itu adalah menjadi untuk pemuda itu domain daripada mahasiswa. 20 terakhir itu seakan-akan itu menjadi domain mahasiswa. Loh kok kemudian sekarang ini 1 tahun terakhir itu ada pemuda, ada pelajar STM. Ini menjadi hal yang yang mengagetkan semua. Termasuk peristiwa yang bukan Omnibus Law sebelum ini, saya selaku ketua MKKS itu sempat juga dipanggil Polres karena ada salah satu siswa SMK di Kota Malang yang keciduk karena demo. Ya namanya kita orang tua ya kita anulah. Tapi gini, saya kembali duduk masalah semula.
sebetulnya masalah berdemo bagi pemuda, pelajar, mahasiswa itu bukan hal yang baru. Bukan. Apalagi kita di Indonesia ini sebagai negara, orang mengatakan demokrasi yang paling besar penduduknya di dunia itu salah satunya Indonesia, negara paling demokrasi. Sehingga sah-sah saja. Yang tidak sah itu kan anarkisnya ya. Tapi kalau masalah pergerakan pemuda mahasiswa, kalau kita mau melihat sejarah Indonesia, mulai tahun 08, mulai kalau kita mau menengok sejarah, 08 itu berdirinya Budi Utomo. Itu salah satu pergerakan yang menentang penjajah. Itu awalnya itu ya ada namanya Young Java, Young Celebes, Young Sumatera, Young Borneo. Mereka selalu diawali dari pemuda-pemuda kedaerahan yang kemudian mereka itu mengintegrated bersama-sama untuk berjuang melawan penjajah. Itu kemudian lahirlah Budi Utomo. Dan mereka itu latar belakangnya apa? Rata-rata itu mereka mahasiswa biasa. Awalnya itu dimotori anak-anak Stovia, mahasiswa Stovia. Stovia itu sekolah kedokteran yang sekarang itu UI itu dulu namanya Stovia. Kemudian anak-anak mulo itu SMA itu. Jadi sudah memang pelajar memang dari dulu memang Ikut sudah berperan. memang dia sudah merasa bahwa saya sebagai warga negara Indonesia harus ikut andil untuk Iya. Karena mereka yang tertarik. Makanya saya bilang tadi ada istilah agent of change. Pemuda itu adalah agen perubahan. Yang melakukan perubahan di seluruh dunia. Kalau kita bicara spesifik Indonesia, itu pemuda. Coba kita lihat. 08, itu anak-anak mahasiswa pemuda. Berinya Budi Utomo. 28, anak muda semua namanya Sumpah Pemuda. 45, peristiwa Rengas Dengklok. Soekarno-Hatta itu awalnya itu tidak berani memproklamirkan. Diculik anak muda itu. Mulai Soekarni, Sahrir, ya mereka culik, itu anak-anak muda semua. Untuk dipaksa memproklamirkan. 66. Saya bicara angka-angka ini adalah angka-angka tahun-tahun yang menimbulkan perubahan politik yang luar biasa di Indonesia. 66 kita kenal KAPI, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia. Yang abang-abangnya namanya kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Ada Akbar Tanjung, ada Kosmas Batubara. Ya, akhirnya mereka yang jadi menteri-menteri. Ada peristiwa 78. 78 itu adalah masalah NKK BKK, normalisasi kehidupan kampus. Tapi yang ini tidak begitu populer karena nggak berhasil. Tapi pada waktu tahun 78 itu luar biasa. Itu melahirkan tokoh selevel Hariman Siregar waktu itu dia ketua Dewan Mahasiswa UI. Ada ketua Dewan Mahasiswa ITB yang sekarang ini baru-baru ini Nainggolan siapa? Yang kena kasus yang kemarin itu. 20 tahun kemudian 98. Saya bicara angka ini apa? Kalau kita melihat selisih angka 20 tahun. Kenapa kok 20 tahun? Generasi baru muncul. Pemuda itu kisaran umurnya itu ya plus minus 20 tahun. Pasti ada sesuatu. Dan sejarah Indonesia, sejarah pergerakan perubahan Indonesia itu. Sehingga ketika kemudian ada yang mengatakan ini bagaimana? Loh, sebetulnya itu anggap aja yang wajar. Syukur-syukur mereka mau berdemonstrasi, berarti mereka mau mengeluarkan unek-uneknya. Gitu loh. Ya tinggal kita aja apa sih menanggapi secara baik yang tua-tua ini yang sekarang lagi duduk-duduk di pengambil kebijakan. Kalau perlu difasilitasi, dikawal, biar gak anarkis. Demo itu gak bisa dibendung. Mau itu aspirasi. Silakan mereka dikawal, diberikan tempat. Kalau lapar kasih makan. meskipun sudah ada peraturan Pak ya, pelajar harus di rumah, tapi juga sulit juga Pak ya. Bisa ya. Karena memang naluri nalurinya, kemudian fitrohnya. Iya. Anak-anak umur segitu itu dia akan menilai. Ini kalau kita
untuk ilustrasi kecilnya kalau Arema main, ya kudu nonton. Ya sekarang itu pasti itu nggak bisa. Nggak Bu. Betul. Nalurinya. Yang penting kan ditata, ditola, dikawas biar nggak anarkis gitu loh. Oh mereka demo juga izin kok. Mestinya tahu, gitu loh. Gitu loh. Jadi kalau saya melihat sekarang sebetulnya itu hanya masalah komunikasi mungkin ya. Masalah komunikasi. Nggak bisa, demo itu aspirasi kok. Jadi kemarin setelah ada seperti kata Pak John, ada yang tersiduk, itu langkah berikutnya mungkin pembimbingan. Ya edukasi lah, kita berikan edukasi. Edukasi. Namanya anak, jujur kalau mau jujur ya. Yang sekarang teman-teman di DPR, Budiman Sujatmiko, kemudian sampai yang dari PDIP itu, mereka tahun 98 itu ya sempat keciduk. Ya, Kan? saya juga ikut Nah, demo. kenyataan mereka Saya cuman nggak lempar lempar perasaan. Cintaku padamu ya. Cintaku negeriku ya. Jadi saya pikir nggak perlu nggak perlu dianggap sesuatu yang mengerikan lah. Hebohkan itu proses alami kok. Coba lah. Bagaimana juga ya mereka sebagai generasi yang entah dia merasa dalam proses belajar atau proses mengenal, mereka merasakan naluri untuk membela negara. Betul, itu sebetulnya kan bentuk kecintaan pada negara aja. Saya pikir itu. Nah, ini ada pertanyaan terakhir, Pak John, dari siswa masih ada, kita coba saksikan. Saya Aisyah dari kelas 11 Kecantikan mau bertanya, Pak, sekarang kan banyak berita hoaks yang muncul di sosial media. Nah, bagaimana cara mengatasi berita hoaks tersebut? Ini memang kondisi real yang sekarang ini menjadi problema dampak negatif dari kemajuan teknologi. Ini kan sebetulnya hanya dampak negatif aja ya. Cuman menjadi masalah besar kan kemudian hoax ini bisa membentuk opini. Membentuk opini baru. Untuk opini baru. Padahal ini bohong. Tapi ketika kemudian dilontarkan terus-menerus itu menjadi dianggap benar. Ini yang berbahaya. Nah, memang saya hanya akan bisa gini ya. Sangat sulit. Memfilter ini sulit. Kita harus bicara dengan kata hati. Tapi yang jelas begini. Ada sekarang namanya Undang-Undang ITE ya. Informasi, Teknologi, dan Elektronik. Ini yang harus kita sama-sama mengetahui. Kalau kita melontarkan berita bohong, hal yang nggak benar pada media sosial, kita terkena hukuman itu. Dan ancaman hukumannya nggak main-main, minimal 6 tahun. Ini yang kemudian saya ingin titip pesan terutama kepada anak-anak saya, pada murid saya. Ketika ada informasi seperti ini, tolong jangan segera untuk diamini kebenarannya. Tolong tanyakan yang kalian anggap lebih tahu. Mungkin ya gurunya, ya kepala sekolahnya, gitu loh. Karena ya kalau kalian tanya lagi cari informasi di internet, iso ketemu hoax lagi. Ini dan masalah ini. Oleh karena hanya saya titip pesan, hal-hal yang belum pasti tolong jangan direposting. Jangan main kemudian ada ini langsung reposting lagi, bikin status hati-hati. Kalau hal-hal yang kira-kira belum yakin. Kadang mereka pun hati-hati. melakukan repost itu kalau loh jangan di repost dulu, itu belum tentu. Ya saya teruskan repostnya teman-teman aja Pak gitu. Kadang secara enteng mereka karena mereka memang belum menyadari ketika ternyata dari repost ini juga berbahaya juga bagi mereka. Ada ancaman hukumannya. Itu jadi jangan mudah untuk repost. Saya nggak bisa mengatakan untuk memfilter itu bagaimana. Ini kadang ini bukan hoax, tapi hal yang dilarang pemerintah. Ya kan? Itu juga menjadi masalah.
Katakan misalnya mohon maaf posting hal yang ini bukan hoax. Tapi misalnya mohon maaf sekarang itu kan dengan dunia internet kayak begini itu kan mohon maaf ya. Tapi perlu saya utarakan gambar porno itu kan mudah ya. Gitu loh. Ini enggak hoax, pelakunya benar-benar melakukan. Tapi kalau kalian posting ini bukan hoax, tapi kamu kena pornografi ITE. Ini yang harus hati-hati. Proses seperti itu mungkin yang belum dipahami mereka. Betul. Dan ini yang paling bahaya anak muda karena belum ngerti. Karena mohon maaf saya melihat juga pemerintah sendiri sosialisasi masalah ini. Karena memang juga sepele kurang. juga mereka repost karena memang eksistensi aja Pak. Padahal Ya. saya tanya eksistensi pun mereka juga nggak ngerti. Enggak jelas juga ya. Nah, dan ini mungkin berarti ini. PR juga buat edukasi di dalam sekolah untuk menyadarkan. Betul saya sepakat ya. PR bagi semua warga sekolah, terutama PR bagi Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru sekarang diminta, kalau saya bilang ini jadi Superman, wong paling pinter. Superhero. Karena superhero. Ini yang menjadi ngeluh karena apa? Karena kita kebanyakan kalah dengan siswa kita. Informasinya kalah cepat, tapi kita tetap diminta menjadi Iya, superhero. betul. Ya marilah kita berdoa. Pemerintah lebih banyak memperhatikan perhatian kepada teman-teman guru yang belum sertifikasi, yang masih GTT macam-macam itu akan tolonglah diperhatikan sehingga tanggung jawab segala macam lebih maksimal gitu loh. Mungkin kaitannya dengan itu saya kesempatan ini bicara hoax tapi saya kaitkan juga tanggung jawab guru yang demikian besar. Kesempatan ini saya juga minta tolong kepada pemerintah untuk lebih juga memperhatikan. Karena hoax ini memang salah satunya untuk perpecahan juga Pak ya. Betul. Sekarang kan lagi kemarin sekarang beberapa orang yang diciduk kemarin kita sama nggak bisa ditutupi, termasuk saya Bursa Sarnubi dulu dia ketua Dewan Mahasiswa ITB pada zamannya Pemerintah SBY dia pejabat. Kan juga diciduk karena apa? Hoax. Karena dia membuat status yang dianggap itu adalah hoax. Sehingga semua harus hati-hati sekarang. Jadi berhati-hatilah anak muda untuk memainkan gadget kalian dalam menanggapi semua hal, berita ataupun hal yang tidak Anda ketahui. Begitu Pak John ya. Betul. Nah, ini terakhir Pak John. Ini dari saya sebagai guru juga. Nah, guru ini sangat dekat dengan siswa, dengan anak muda yang paling dekat. Kalau di rumah pun mereka ada yang memang komunikasi dengan orang tuanya, ada yang tidak. Tapi di sekolah ini mereka otomatis yang paling dekat dengan siswa adalah gurunya. Nah, pesan untuk guru untuk menggali Sumpah Pemuda bersatu dan bangkit untuk anak-anak itu apa Pak John? Satu kata, beri dia keteladanan. Jadikan Anda guru yang bijak, jadikan Anda guru yang kreatif, jadikan Anda guru yang bisa jadi orang tua dan teman dia. Beri dia keteladanan. Itu aja. Sebagai guru dicatat dan dilaksanakan. Itu karena memang mungkin ini makna dari Sumpah Pemuda ini memang saya rasa mungkin cocok dengan kondisi sekarang ini karena sangat cocok. Ayo kita bersumpah, ayo kita berjanji untuk bersama-sama bersatu dan bangkit karena perubahan ini apapun harus kita terima. Betul. Jujur Mas Novan, Pak Novan, kalau kita mau jujur ya, ini sangat momentum peringatan Sumpah Pemuda ini sangat apa? Kenapa? Kalau mau jujur, pemuda ini kalau kita amati, menurut pendapat saya pribadi, lagi di persimpangan jalan. Maksud saya begini, dia situasi ini melihat ada merasa ketidakpastian terhadap masa depannya. Apakah saya bisa nantinya hidup layak? Karena apa yang dihadapi sekarang pandemi. Semua sudah kesulitan. Saya sekolah keterampilan gini-gini. Buktinya semua sekarang perusahaannya gulung tikar semua. Ini kalau kita nggak pandai-pandai untuk menjaga
ini ya bisa menjadi hal yang anarkis gitu loh. Nah, momentum ini kita harus sama-sama bergandengan tangan, ayo kita bangkit. Ayo kita lupakan perbedaan, kita tidak perlu saling menyalahkan. Ayo masalah yang kita hadapi ini bersama. Nah, Secara itu bersama-sama. poinnya. Ayo kita bersama-sama, semuanya bersama-sama bergandengan tangan, berusaha bersatu dan bangkit. Hidup Indonesia Raya. Hidup Pratnya Paramita. Hidup SMK Pratnya Paramita. Oke, sampai di sini dulu dalam edisi memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-92 tahun 2020 bersama saya, Bapak Novan Tri Sumadiputra, selaku Guru Seni Budaya dan PKN di SMK Pratnya Paramita, dan Bapak Kepala Sekolah Haji Muhammad John Nanda Firmana SH MPD. Sampai jumpa lagi di edisi yang akan datang di offering YouTube SMK Pratnya Paramita. Sampai jumpa.